Salah satu software terbaik yang bisa kalian pakai untuk merubah tulisan menjadi suara, salah satunya yaitu adalah iMephone Voxbox. Nah, kalau misal kalian sudah lumayan sering ikutin channel saya, pasti kalian sudah lumayan familiar ya dengan software yang satu ini, karena memang saya sudah sempat beberapa kali bikin videonya. Nah, yang menariknya, di update terbarunya kali ini itu ada sebuah fitur baru, namanya adalah voice cloning. Nah, sesuai namanya, jadi ini adalah sebuah fitur yang bisa kita pakai nanti buat nge-cloning atau menduplikat suara kita menggunakan bantuan AI. Nah, tapi sebelumnya saya pengen ngasih tahu dulu nih biar kalian nanti nggak kecewa juga setelah nonton video kali ini. Jadi yang pertama, untuk fitur voice cloning ini hanya bisa kalian pakai kalau misal kalian sudah berlangganan versi premium dari Voxbox ini. Jadi kalau misal kalian mungkin masih pakai yang versi gratis, ya sayangnya kalian belum bisa menggunakan fitur voice cloning ini. Terus yang kedua, untuk fitur voice cloning ini untuk sekarang ya dia hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misal suara kalian itu pakai bahasa Indonesia, sayangnya di sini dia tidak bisa menduplikat suara kalian gitu. Nah, tapi kalau misal kalian mungkin nih masih penasaran gimana sih cara kerja fitur voice cloning ini, langsung aja kalian bisa simak video kali ini. Oke, sebelum kita masuk ke fitur terbarunya, jadi mungkin di sini saya akan jelasin sedikit dulu nih mengenai tampilan terbaru dari Voxbox ini. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali cobain Voxbox ini, jadi mungkin di sini saya akan jelasin juga nih gimana sih cara pakainya. Nah, jadi nanti untuk fitur-fitur yang ada di Voxbox itu bisa kalian cek di bagian kiri sini. Dan fitur yang paling sering dipakai itu namanya adalah text to speech, yaitu adalah fitur untuk merubah tulisan menjadi suara. Dan cara pakainya juga simpel banget. Jadi nanti untuk naskah ataupun tulisan yang pengen kalian ubah jadi suara itu bisa kalian ketikkan aja di bagian tengah sini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah, selanjutnya kalian klik change voice. Nah, jadi di pengaturan di bagian sini, yang pertama kita atur dulu yaitu bagian bahasa. Nah, pastikan di sini untuk bahasanya itu kalian sesuaikan dengan bahasa yang kalian tuliskan di bagian sini. Nah, karena di sini untuk naskahnya pakai bahasa Indonesia, jadi untuk bahasa di sini kita pilih juga yaitu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kalian bisa lihat ada beberapa template suara yang bisa kalian gunakan nanti. Nah, ini juga bisa kita review. Voxbox, pembuat suara teks. Voxbox, pembuat suara teks. Voxbox, pembuat suara teks. Nah, contohnya misalkan kita gunakan template suara ini, kalau sudah kita klik use. Setelah itu, di bagian sini ada beberapa pengaturan tambahan lagi seperti kayak volume, kecepatan, dan sebagainya. Ini kalau misal kalian pengen atur, bisa kalian coba aja. Kalau sudah, langsung aja kita klik convert untuk merubah tulisan ini menjadi suara. Nah, untuk hasilnya nanti dia bakalan muncul di bagian bawah, dan di sini kita bisa preview dulu. Hai semuanya, saya Bang Tutorial dan ini adalah contoh suara menggunakan Voxbox. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti itu. Dan kalau misal kalian pengen simpan, kalian bisa klik tombol export. Setelah itu kalian atur aja di bagian sini, kalau sudah kita klik confirm. Gitu. Nah, kalau misal kalian tanya gimana sih caranya untuk menggunakan suara yang lebih lengkap, misalkan kayak suara YouTuber, penyanyi, artis, dan sebagainya. Nah, caranya sama, kita bisa klik change voice, tapi pastikan di sini untuk pilihan bahasanya kita ubah jadi bahasa Inggris. Jadi untuk sekarang ya, untuk pilihan suara yang lebih lengkap ini untuk sekarang sih hanya tersedia dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sangat disayangkan di sini memang belum tersedia dia dalam bahasa Indonesia. Mungkin kita akan coba suaranya PewDiePie. Kita klik use, terus untuk naskahnya kita ganti juga. Kalau udah, langsung kita klik convert. Untuk hasilnya nanti dia seperti ini. Hi, I'm Bang Tutorial, and this is sample voice using Voxbox. Oke, untuk hasil suaranya dia memang lumayan mirip ya seperti suaranya PewDiePie. Ya, kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan mengenai fitur text to speech ini. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke fitur terbarunya, yaitu namanya adalah voice cloning, yaitu adalah fitur untuk nge-cloning suara kita, atau istilahnya bisa dibilang adalah fitur untuk bikin template suara kita sendiri. Nah, di sini kan kalau misal teman-teman lihat, nah ini kan kalian bisa lihat nih, ini kan ada banyak banget nih template-template suara yang bisa kita gunakan, alias ini adalah template suara bawaannya. Jadi nanti kalau misal kalian pengen bikin template suara kalian sendiri, itu kita bisa gunakan fitur voice cloning ini. Nah, cara pakainya, ini kalian bisa klik aja start cloning. Nah, di sini kita dikasih dua opsi. Untuk opsi yang pertama, kita bisa upload sampel suara kita, ya. Itu kalau misal teman-teman punya sampel suara kalian, nanti bisa diupload aja. Nah, opsi yang kedua, di sini kita juga bisa langsung ngerekord aja suara kita di softwarenya ini. Ya, kita pilih yang nomor 2. Nah, jadi nanti ketika recording itu kalian mesti baca tulisan yang ada di bagian atas ini. Langsung aja kita record. The kids had gone to bed. Kalau sudah, kita klik submit.
Nah, jadi di sini kita disarankan untuk ngambil beberapa sampel suara kita ya. Nah, misalkan di sini kita ambil 5 sampel suara aja. Kalau udah, kita klik Start Cloning. Nah, karena sebelumnya saya sudah punya sampel suara saya sendiri, makanya di sini muncul opsi untuk bayar gitu. Karena langganan yang saya pakai yaitu yang pertama ya, karena di sini dia hanya mengizinkan 1 sampel suara saja. Ya, makanya di sini saya tidak bisa bikin sampel suara yang lain. Tapi pada intinya sih nanti ketika kalian klik Start Cloning, itu kita disuruh bikin nama sampel suaranya. Nah, contohnya nanti tinggal kalian atur aja namanya, misalnya Bang Tutorial misalnya kayak gitu. Kalau udah, kita klik Use. Nah, itu untuk menggunakan suara kita. Nah, kita juga bisa ganti lewat sini. Jadi nanti pastikan di sini udah gunakan bahasa Inggris. Terus masuk aja di My Voice ini, nanti bakalan muncul sampel suara kita di bagian sini. Terus ya tinggal kalian ketikkan aja suaranya. Kalau udah langsung kita klik Convert. Nah, hasilnya nanti kurang lebih bakalan seperti ini. Hi, I'm Bang Tutorial and this is my voice using VoxBox. So, kurang lebih seperti itu untuk fitur voice cloning yang ada di iMephone VoxBox kali ini. Nah, kalau misal kalian mungkin ada yang bertanya, apakah fitur ini tuh bakalan berbahaya? Nah, balik lagi, sebenarnya untuk sebuah teknologi itu kan berbahaya atau tidak, ya itu tergantung dari usernya. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, dia tidak seberbahaya gitu sih. Kenapa? Karena yang pertama, untuk fitur voice cloning yang ada di iMephone VoxBox ini, dia tidak secanggih yang kalian bayangkan. Dia memang bisa menirukan suara kita ya, tapi sebatas cuman nadanya aja. Jadi dia tuh tidak sampai bisa menirukan seperti kayak logat maupun ciri khas saat kita berbicara gitu. Terus yang kedua, dia ini kan juga berbayar ya, jadi tidak semua orang bisa menggunakan fitur ini. Apalagi ditambah tadi untuk fiturnya itu hanya bisa dipakai untuk menduplikat 1 kali suara aja. Dan yang terakhir, untuk fitur voice cloningnya, untuk sekarang kan dia juga hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi untuk bahasa Indonesia dan bahasa yang lainnya, ya itu dia belum bisa menduplikatnya. Tapi pada intinya sih menurut saya untuk fitur voice cloning yang ada di iMephone VoxBox ini, dia hanya sebatas fitur yang ngebantu kita nanti buat bikin konten ya, terutama konten pakai bahasa Inggris. So, terima kasih banget buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua. Kalau gitu saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam tutorial dan terima kasih.